Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Rianto Channel. Nah, kali ini saya akan kasih tip gimana caranya pengajuan monetisasi itu cepat teman-teman ya. Sebelumnya yang baru datang di channel saya, baiknya di bawah ada tombol merah subscribe, tolong di subscribe, terus klik tombol loncengnya biar ada pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Yuk kita lanjut. Nah, di sini saya akan sharing-sharing teman-teman. Kejadian yang saya alamin. Karena yang kedua ini saya udah dimonetisasi. Yang pertama saya gagal dimonetisasi karena melanggar pedoman teman-teman. Nah, 5 hal yang harus teman-teman lakukan selama masa peninjauan, yaitu yang pertama harus rajin upload teman-teman. YouTube menilai kita kalau kita rajin upload itu pasti menilai kalau YouTube kita itu aktif teman-teman. Jadi kita benar-benar pengen serius buat membangun channel YouTube kita. Biasanya video-video yang YouTube tinjau itu adalah 10 terakhir kita upload teman-teman. Nah, di situ kita rajin upload atau tidaknya pasti kelihatan dari jeda waktunya, itu juga kelihatan. Minimal lah seminggu itu 3 kali, 2 hari sekali teman-teman, 3 kali. Kalau emang teman-teman bisa upload sehari sekali atau sehari 2 kali, itu malah lebih bagus teman-teman. Jadi YouTube juga melihat kalau kita benar-benar serius untuk membangun channel kita, dan pastinya YouTube akan memonetisasi YouTube kita. Nah, itu trik yang pertama teman-teman. Dan langkah yang kedua yaitu sering-sering buat melihat komen teman-temannya. Komen ini paling riskan karena kita nggak tahu komen spam apa enggaknya ya. Kita harus sering-sering lihat komen-komen yang mengandung unsur spam teman-teman. Kenapa? Kalau buat spam itu juga memperlambat buat akun kita ditinjau. Nah, bagi teman-teman yang sering spam itu saya mohon buat membangun channel satu sama lain. Misalnya teman-teman kita hindari komen-komen spam. Misalkan, Bang, udah saya subscribe, Bang, udah saya padamkan, Bang, padamkan balik, subscribe balik. Nah, itu teman-teman yang bikin spam. Apalagi menaruh link. Kebanyakan yang ingin cara instan itu nggak mikir buat channelnya sendiri. Kalau komen yang mengandung spam itu juga berdampak resiko buat channel si komen sendiri teman-temannya. Nah, itu cara tip yang kedua teman-teman. Kalau emang nggak bisa dilihat di web, di Chrome, kita bisa lihat di YouTube Studio aplikasi teman-teman. Itu lebih mudah buat melihatnya. Jadi kita nggak harus otak-atik di Chrome itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah settingan teman-teman. Kita mungkin kayak kemarin saya sendiri pribadi ya teman-teman. Saya nggak tahu ada updatean terbaru dari YouTube ya, ada peraturan dari YouTube. Ternyata itu settingan saya berubah semua teman-teman. Dari itu untuk anak-anak atau dibatasin buat anak-anak atau untuk anak-anak. Karena program YouTube kalau dipakai settingan ini untuk anak-anak itu nggak bisa monet teman-teman ya. Nah, itu harus kalian setting dulu teman-teman. Cari satu persatu video Anda supaya
settingannya itu benar. Terus cara melihatnya itu bisa di aplikasi YouTube Studio lagi teman-teman ya. Itu cara yang ketiga. Tip yang keempat yaitu pedoman komunitas ya, pelanggaran teman-teman. Jangan sampai kita melanggar pedoman komunitas ini karena memperlambat pengajuan monetis kita teman-teman. Nah, di sini pelanggaran ada hak cipta yang lagu, terus pedoman komunitas itu konten mengenai konten apa. Nah, YouTube sendiri udah ngasih musik yang bebas copyright itu. Alangkah baiknya teman-teman itu bisa mendownload lagu-lagu yang non copyright teman-teman ya. Harus sebelum kalian upload ke video channel Anda, teman-teman itu harus berpikir gimana kedepannya dengan channel saya, imbasnya kayak apa. Nah, yang paling sering ini saya lihat itu pasti copyright. Saya sendiri pun sama kena pelanggaran YouTube komunitas teman-teman, dan saya harus menunggu 1 bulan buat pengajuan ulang. Nah, makanya itu teman-teman, kita harus hati-hati buat mengambil video orang, terus ngasih lagu yang kita anggap itu bagus, ternyata itu ada kena copyright. Kita berkarya dengan kemampuan kita sendiri. Kita yakin kalau kita itu bisa buat bikin video sendiri teman-teman. Nah, itu tip yang keempat teman-teman ya. Nah, trik yang terakhir yang kelima, ya ini menghubungi pihak YouTube teman-teman, tim YouTube. Sebelumnya saya udah mengupload teman-teman ya, gimana caranya buat ngubungin tim YouTube itu. Entah itu satu, pertama dari email dari kreator support, kedua dari help YouTube forum, dan ketiga itu dari Twitter teman-teman. Biasanya kalau dari Twitter itu besar kemungkinan ada 2 hari atau 3 hari itu baru dibalas. Berhubung ini dengan adanya wabah ini, mungkin tim YouTube juga ada pengurangan karyawan teman-temannya, sebagian ada kerja di rumah. Nah, kalau cara yang pertama dari Twitter itu teman-teman kurang yakin, bisa di help forum atau enggak di creator support. Tapi terakhir yang saya dapat langsung dari balasan dari tim YouTube itu dari Twitter teman-teman. Nah, itulah itulah tips ya dari kelima tip yang saya bagikan. Kenapa saya membagikan ini? Kemarin saya diterima dari YouTube ya teman-teman, program YouTube Partner. Nah, kelima ini saya lakukan, ternyata membuahkan hasil. Nah, pengalaman saya dengan video-video re-upload, terus konten kekerasan, nah, itu jangan sampai terulang lagi teman-teman. Saya mengasih saran supaya kalian berkarya sendiri sebisa kalian sendiri, sekeren yang kalian inginkan, bebas teman-teman. Saya juga di kamera agak gugup teman-teman kalau ngomong, tapi sedikit itu saya lakukan. Nah, itu ya teman-teman ya, buat tip-tip dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau suka, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian. Nah, salam sukses teman-teman.